Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, Ibu akan membahas sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran setelah anak-anakku menonton video ini, kalian diharapkan dapat mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar yang ekuivalen dengan menggunakan sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Bentuk aljabar juga mempunyai sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan. Kita mulai pada sifat yang pertama, yaitu sifat distributif. Pada sifat distributif berlaku aturan A dikali B tambah C itu nilainya sama dengan A kali B ditambah A kali dengan C, atau bisa dituliskan menjadi AB ditambah AC. Begitu pula pada A kali B kurang C, nilainya sama saja dengan A kali B dikurangi dengan A dikali dengan C, atau bisa dituliskan menjadi AB dikurang AC. Nah, perlu anak-anakku pahami, pada saat melakukan operasi perkalian antara dua variabel berbeda, maka tanda perkalian dapat dihilangkan dengan menuliskan kedua variabel berdempet. Misalnya, A kali B, anak-anakku boleh tuliskan saja menjadi AB tanpa tanda kali. Atau A kali C, dituliskan saja menjadi AC. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jadi penulisan ini nanti dapat digunakan pada operasi perkalian bentuk aljabar. Selanjutnya, sifat distributif dari bentuk aljabar ini, anak-anakku dapat gunakan dalam menjabarkan bentuk-bentuk aljabar, seperti pada contoh berikut ini. Tuliskan bentuk aljabar berikut dalam bentuk jabarannya. Contoh yang pertama, 4 kali S tambah 1. Nah, bentuk aljabar ini dapat dijabarkan dengan menggunakan sifat distributif ya. Yang pertama, 4 kalikan dengan S. Karena di sini operasinya tambah atau penjumlahan, maka di sini juga ditulis tambah. Kemudian 4 kalikan dengan 1. 4 kali S hasilnya adalah 4S tambah 4 kali 1 hasilnya 4. Contoh berikutnya, negatif 2X kali Y kurang 3 itu dapat dijabarkan dengan menggunakan sifat distributif. Jadi kita kalikan dulu, negatif 2X kali Y, negatif 2X kalikan dengan Y, karena di sini operasi kurang, jadi operasinya juga kurang. Selanjutnya, kalikan negatif 2X dikali dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan. Negatif 2X dikali dengan Y, untuk perkalian, hasilnya itu negatif 2XY. Dikurang. Negatif 2X kali 3 hasilnya adalah negatif 6X. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan penulisannya ya. Karena ada operasi kurang bertemu dengan tanda bilangan negatif, ini berubah menjadi tambah. Negatif 2XY ditambah 6X. Pada contoh sebelumnya, anak-anakku sudah menjabarkan ya bentuk aljabar 4 kali S tambah 1 menjadi 4S tambah 4, dan negatif 2X kali Y kurang 3 menjadi negatif 2XY tambah 6X. Nah, pada sifat distributif ini, 4 kali S tambah 1 dan negatif 2X kali Y kurang 3 itu dapat disebut sebagai bentuk faktor. Sedangkan 4S tambah 4 atau hasil penjabarannya dan negatif 2XY tambah 6X dapat disebut sebagai bentuk jabaran. Jadi pada sifat distributif, selain bisa menjabarkan bentuk aljabar, sifat distributif anak-anakku juga bisa gunakan untuk menentukan bentuk faktor dari suatu bentuk aljabar. Sekarang, Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan sifat distributif dalam menentukan bentuk faktor dari suatu bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soal. Tuliskan bentuk aljabar berikut dalam bentuk faktornya. Yang pertama, 2X dikurang 10. Nah, langkah yang pertama, anak-anakku perhatikan dulu kedua suku ini
yaitu kan sukunya 2x dengan 10. Faktor yang sama antara 2x dan 10, langkah pertama perhatikan dulu bilangannya. 2 dan 10, faktor yang sama atau FPB dari 2 dan 10 adalah 2 ya. Sedangkan untuk variabelnya kan hanya X. Jadi tidak ada faktor yang sama di suku berikutnya. Sekarang anak-anakku tinggal menuliskan tanda kurung artinya kali. Karena di sini operasinya kurang, nah kita tuliskan di sini tanda kurang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan suku-suku yang ada di dalam kurung. Bagaimana caranya? Nah, sekarang di sini kita akan menerapkan sifat distributif. Tadi kan faktornya adalah 2. Anak-anakku mencari 2 dikali dengan apa atau dikali dengan berapa supaya menghasilkan 2x. Tentu 2 dikali dengan x ya. Jadi di sini ditulis x. Selanjutnya 2 dikali dengan berapa supaya menghasilkan 10. Tentu jawabannya adalah 5. Jadi bentuknya adalah 2 dikali X dikurangi dengan 5. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Y kuadrat tambah 3Y. Untuk Y kuadrat dengan 3Y, untuk angkanya kan di sini koefisiennya 1 dan 3. Tentu faktor yang sama adalah 1. Itu tidak perlu dituliskan. Sekarang kita beralih ke variabelnya. Y pangkat 2 dengan Y pangkat 1. Untuk menentukan FPB, pilih variabel dengan pangkat terkecil, yaitu yang dipilih adalah Y saja. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan perkaliannya, tuliskan dengan tanda kurung. Karena di sini operasi tambah, kita tuliskan tambah. Selanjutnya, kita menentukan suku-suku yang ada di dalam tanda kurung. Yang pertama, karena faktornya adalah Y, anak-anakku mencari Y dikali dengan apa atau dikali berapa supaya menghasilkan Y pangkat 2. Tentu yang bisa menghasilkan Y pangkat 2 adalah Y dikali dengan Y. Maka di sini sukunya adalah Y. Kemudian Y dikali berapa supaya mendapatkan 3Y. Tentu Y kali 3 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 3. Maka bentuk faktor dari Y kuadrat tambah 3Y adalah Y dikali Y tambah 3. Selain sifat distributif, pada bentuk aljabar juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Untuk sifat komutatif, pada penjumlahan berlaku A tambah B itu sama saja dengan B tambah A. Kalau pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A atau AB sama dengan BA. Sedangkan pada sifat asosiatif, untuk penjumlahan itu berlaku A tambah B, kemudian ditambah dengan C, sama dengan A ditambah B tambah C. Pada perkalian, A kali B dikali dengan C, sama dengan A kali B kali dengan C. Atau AB kali C nilainya sama dengan A kali BC. Jadi anak-anakku untuk sifat distributif, sifat komutatif, dan asosiatif, jika kalian memahami bentuk ini akan memudahkan anak-anakku dalam melakukan operasi-operasi bentuk aljabar. Sebelum masuk ke operasi bentuk aljabar, hal penting yang perlu anak-anakku juga pahami adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. 5A tambah 2B tambah 1 kurang 3A tambah 4B kurang 7AB dikurangi 5. Bagaimana cara menentukan suku sejenisnya? Nah, sekarang yang pertama, kita memulai dari suku 5A. Variabel dari 5A adalah A ya. Anak-anakku silahkan mencari pada bentuk aljabar ini yang memiliki variabel yang sama dengan 5A. Jadi yang sama itu adalah negatif 3A. Jadi suku sejenis yang pertama adalah 5A dan negatif
3A. Selanjutnya kita beralih ke 2B, suku 2B. Adakah suku yang sejenis dengan 2B atau yang memiliki variabel yang sama dengan 2B? Ada ya, yaitu positif 4B. Jadi suku sejenis selanjutnya adalah 2B dan 4B. Kemudian kita ke konstanta. Konstantanya adalah 1. Yang sejenis dengan konstanta tentu suku dengan konstanta juga, yaitu negatif 5. Jadi suku sejenis berikutnya adalah 1 dan negatif 5. Kemudian yang terakhir ini sisa 1 ya, yaitu negatif 7AB. Adakah suku yang sejenis dengan 7AB yang memiliki variabel yang sama dengan 7AB? Sudah tidak ada ya, jadi negatif 7AB tidak memiliki suku yang sejenis. Kita coba satu contoh soal lagi untuk menentukan suku yang sejenis. Bentuk aljabarnya adalah 2x kuadrat dikurang y tambah 3x kuadrat tambah 5x 8y. Langkah yang pertama, kita mulai dari suku 2x kuadrat. Nah, sekarang anak-anakku silahkan mencari suku pada bentuk aljabar ini yang variabelnya juga x kuadrat. Ya, tentu kita dapatkan 3x kuadrat ya. Jadi, suku sejenis yang pertama adalah 2x pangkat 2 dan 3x pangkat 2. Kemudian kita ke suku negatif y. Yang memiliki variabel y adalah 8y. Jadi suku sejenis berikutnya adalah negatif y dan positif 8y. Kemudian yang terakhir di sini sisa 5x. Adakah suku yang sejenis dengan 5x yang memiliki variabel x dengan derajat 1 atau pangkat 1? Sudah tidak ada ya, jadi 5x tidak memiliki suku yang sejenis. Terima kasih sudah belajar di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.